Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta komoditas perkebunan khususnya kelapa kopior. Saat ini saya berada di Umah Kopior milik Bapak Tulus Sanyoto yang berada di Desa Ngagal, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati. Tempat ini merupakan tempat wisata, edukasi, perkebunan, kemudian tempat kuliner bagi yang suka menikmati buah kopior dalam keadaan segar. Kemudian untuk juga tempat pengembangan benih. Jadi ini merupakan salah satu tempat blok penghasil tinggi dari kelapa kopior itu sendiri. Untuk lebih tahu lebih dalam mengenai bagaimana kelapa kopior dan bagaimana pengembangannya, kita akan berbincang-bincang dengan Asosiasi Petani Kopior yang ada di belakang. Mari. Terima kasih. Saya Ruslan, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Indonesia APKI Kabupaten Pati. Kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kelapa kopior. Menurut nenek moyang saya, kelapa kopior itu sudah tahun 60 sudah ada. Itu dibawa oleh bakul-bakul atau tukang penjajah makanan itu ke kota-kota. Dan pada waktu itu kenapa muncul namanya kopior? Pada waktu itu ibu-ibu itu bawa telur yang tidak jadi, kan istilah kalau di tempat saya itu namanya telur kopior. Akhirnya karena bunyinya sama, kalau digoyang-goyang itu ada suaranya ubyuk-ubyuk, kalau menurut saya itu akhirnya disamakan. Bu, itu kelapanya kelapa apa? Kelapa kopior. Dan itu dicatat sampai sekarang. Dan perlu disampaikan bahwa kelapa kopior ini sudah menjadi kelapa unggul nasional yang sudah ditetapkan Menteri pada tahun 2010. Dan sampai tahun ini, tahun 2021 ini, untuk yang tahun 2017 itu ada pohon induk terpilih 778 batang. Kemudian kami untuk tahun 2019 kami mengajukan lagi ada 1.540 batang. Dan itu harapannya kami bisa memenuhi untuk kebutuhan bibit untuk secara skala nasional. Kelapa kopior itu tidak 100% kopior. Jadi satu tandan itu ada yang 4, ada yang 3 per tandannya. Nah, yang tidak kopior itu oleh petani, oleh kelompok tani itu dibuat bibit atau benih yang harapannya walaupun masih insya Allah harapannya itu akan menurunkan kelapa kopior itu. Secara fenotip, secara penampakan itu memang tidak bisa. Tapi masyarakat biasanya itu di antara janjangan itu kelihatan lebih tua dulu, keriput dulu salah satunya. Kemudian yang kedua, memang di tempat kami ini ada namanya ahli, yaitu namanya tukang totok. Nah, yang setiap 25 hari itu naik manjat untuk notok itu karena untuk frekuensi atau jarak panen untuk kelapa kopior ini 25 hari. Jadi kelapa kopior itu 13 tandan per tahun. Kalau berbicara masalah edukasi, biasanya begini Pak. Ini kita kan sering dipesani benih kelapa kopior. Biasanya UPTD atau mungkin kelompok masyarakat, kelompok tani, mungkin dari Jogja, dari Kalimantan, itu sering ke sini kita memberikan edukasi. Karena pada akhirnya beliau-beliau ini datang ke sini, tertarik kelapa kopior, kemudian pesan benih kepada kami untuk dikembangkan di daerahnya. Yang terakhir ini kami didatangi serombongan perangkat desa dari Pacitan. Dia memakai dana BUMDes untuk pengembangan kelapa kopior ini. Harapan kami yang pertama itu memang dukungan dari masyarakat. Harapannya seperti itu. Yang kedua mestinya peran serta dari pemerintah. Karena tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa bergerak apa-apa. Baik secara aturan, hukumnya, kemudian masalah organisasinya dan sebagainya. Sehingga masyarakat kami ini mencintai kelapa kopior Pati ini. Kami sesuai dengan saran dan pendapat dari bapak-bapak baik dari Dirjen, dari pemerintah provinsi ataupun dari kabupaten,
alangkah baiknya ada semacam destinasi lah seperti ini. Dan ini sudah kami kembangkan walaupun masih sederhana, Bapak bisa melihat ini sudah ada omah kopior. Omah kopior. Ya, omah kopior yang bisa menyajikan Bapak Ibu bisa mencicipi bagaimana lezatnya kelapa kopior ini. Untuk membedakan kelapa kopior, jadi kalau kita mengambil satu tandan, jadi bisa kita ketok pucuknya kelapa ini. Jika suaranya itu nyaring, itu menunjukkan bahwa kelapa itu tidak kopior. Tetapi kalau suaranya seperti ada peredamnya, prek 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 seperti itu dimungkinkan kelapa itu menjadi kelapa kopior.